Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai ulasan tentang syarat memilih istri dalam Islam. Setiap laki-laki pasti memiliki impian untuk mempunyai istri yang baik ketika kelak menikah, agar tercapai keluarga bahagia menurut Islam. Hal ini merupakan impian yang wajar dan logis dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan tidak hanya laki-laki yang beragama Islam saja, akan tetapi juga laki-laki yang beragama selain Islam sekalipun. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan apabila para laki-laki berlomba-lomba dalam mendapatkan istri yang baik untuk dijadikan istri yang sebaliknya. Selain itu, istri juga merupakan manusia pendamping yang kelak akan mendampinginya seumur hidup agar tercapai keluarga sakinah dalam Islam, serta menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Banyak sekali syarat istri baik yang layak untuk dijadikan seorang istri. Dengan kata lain, syarat istri di sini sebagaimana dijelaskan atau dianjurkan dalam ajaran Islam, baik dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Berikut kriteria istri solehah yang menurut ajaran agama Islam. Yang pertama, taat beragama atau solehah. Syarat pertama ialah taat beragama sehingga tercapai keluarga harmonis menurut Islam. Dalam istilah Islam dikenal sebagai istri yang solehah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang artinya, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas sudah jelas bahwa dasar agama walaupun disebut pada urutan terakhir, tetapi tetap diutamakan dari yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan istri soleha tentunya ialah istri yang taat kepada agamanya, dalam artian taat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, serta juga menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan kepadanya. Yang kedua, berasal dari keluarga yang baik. Syarat kedua ialah berasal dari keluarga yang baik sehingga jauh dari konflik dalam keluarga. Tentunya yang dimaksud berasal dari keluarga yang baik di sini ialah dilihat dari bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Syarat ini juga senada dengan hadis pada poin yang pertama, di mana dalam hadis tersebut juga dijelaskan karena keturunannya. Dari situ jelas bahwa istri yang baik untuk dijadikan istri ialah istri yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik. Di samping itu, istri yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari keluarga yang baik pula. Dengan kata lain, bukan hanya lingkungan keluarganya semata, tetapi juga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Adapun syarat ketiga ialah cantik
sesuai pandangan wanita cantik dalam Islam. Syarat ini juga senada dengan hadis pada poin yang pertama, di mana dalam hadis tersebut juga dijelaskan karena kecantikannya. Syarat ini juga terlihat logis karena semua laki-laki pasti juga menginginkan untuk memiliki istri yang cantik, sehingga menyenangkan apabila dipandang. Meskipun sebenarnya kecantikan bernilai relatif, artinya semua laki-laki pasti memiliki selera dan definisinya sendiri tentang mana istri yang menurutnya cantik dan tidak. Namun tetap saja kecantikan merupakan syarat yang juga dianjurkan agar tidak membuat Anda laki-laki tidak mudah berpaling ke istri yang lainnya. Yang keempat, sekufu atau sederajat. Syarat keempat ialah kufu atau sederajat. Yang dimaksud kufu atau sederajat di sini ialah istri yang sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, dan hal-hal lainnya. Terkait dengan penjelasan pada poin 4, yang dimaksud sekufu dalam urusan kekayaan tentunya ialah istri sebanding dengan laki-laki dalam hal kekayaannya. Namun hal yang lebih utama dalam syarat sekufu ini ialah sebanding dalam agamanya. Artinya sama-sama beragama Islam, di samping sebanding pula ketaatan dan akhlak atau tingkah lakunya. Sedemikian sehingga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang artinya istri-istri yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk istri-istri yang keji pula. Istri-istri yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk istri-istri yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Adapun syarat yang kelima ialah perawan. Tentunya yang dimaksud perawan di sini bukanlah istri yang lantas mengeluarkan darah perawanan ketika pertama kali melakukan hubungan suami istri sebagai suaminya, tetapi ialah istri yang belum pernah sekalipun berhubungan suami istri dengan laki-laki lain sebelum menikah. Sedangkan kalau masalah darah perawannya yang misalkan tidak keluar, bisa saja karena sang istri pernah mengalami jatuh atau kecelakaan yang menyebabkan dinding darah perawanannya pecah. Kemungkinan ini bisa saja terjadi pada istri manapun. Syarat yang keenam ialah penyabar. Syarat ini juga sangat logis untuk dipertimbangkan. Apabila Anda ditanya, apakah Anda tidak mau memiliki istri yang penyabar? Jawabannya pasti mau tentunya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا وَفِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah ibarah atau pelajaran bahwa istri yang sabar menghadapi
perilaku buruk suaminya akan sangat membantu dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, yang mana dalam kasus di atas, istri Fir'aun sangatlah sabar menerima kekejaman suaminya sendiri. Fir'aun terhadap dirinya, ia tetap tabah menghadapi kekejaman suaminya sendiri dan hanya berpasyarah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketujuh yaitu memikat hati. Yang dimaksud di sini dalam Islam dengan memikat hati ialah hanya sekedar kecantikannya saja, akan tetapi lebih dari itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa' مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau sahamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah ibarah atau pelajaran agar laki-laki memiliki perempuan yang memikat atau menyenangkan hatinya sebagai istri. Syarat yang ke-8 ialah amanah. Amanah dalam Islam merupakan salah satu sifat atau ciri dari orang yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, laki-laki pasti mau apabila istri adalah seorang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Anjuran untuk memilih istri yang amanah sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, oleh sebab itu istri yang soleh ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi memelihara dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh memeliharanya. Quran Surat An-Nisa ayat 38. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, yang artinya, sebaik-baiknya istri yaitu yang menyenangkanmu ketika kamu lihat, taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi. Hadis riwayat Tabrani dari Abdul bin Salam. Dari ayat dan hadis tersebut sudah jelas bahwa istri yang amanah ialah istri yang mampu menjaga sesuatu ketika suaminya tidak ada. Tentunya bukan sekedar harta, tetapi juga kepercayaan suaminya. Syarat yang ke-9 ialah tidak materialistis. Bayangkan saja, dalam berpacaran pun laki-laki pasti tidak ingin memiliki istri yang materialistis. Apabila dalam pernikahan dan menjadikannya istri, tentunya sudah jelas sekali bahwa Anda tidak ingin memiliki istri yang hanya tertarik pada harta yang Anda miliki.
Syarat istri tidak materialistis baik untuk dinikahi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yang artinya ada 4 perkara siapa yang mendapatkan berarti kebaikan dunia dan akhirat, yaitu hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan perempuan yang mau dikawini bukan bermaksud menjerumuskan suaminya ke dalam perbuatan maksiat dan bukan menginginkan hartanya. Hadis riwayat Tabrani. Syarat yang ke-10 ialah mampu menjaga ikatan kekerabatan. Yang dimaksud di sini ialah istri yang senang untuk menjalin ikatan kekerabatan yang dimilikinya, entah kerabat dari pihak suami maupun kerabat dari pihak sendiri. Dan tentunya yang juga penting di sini ialah tetap mampu menjaga jalinan kekerabatan tersebut agar tidak terputus. Singkatnya ialah istri yang senang menyambung tali silaturahmi dengan para kerabat atau saudara yang ada, baik dari pihak suami maupun pihaknya sendiri. Syarat yang ke-11 ialah subur. Subur di sini tentunya ialah istri yang mampu melahirkan keturunan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, nikahilah istri yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para penikmat channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai ulasan di atas, saya mengingatkan tentang perlunya kecermatan dalam memilih istri untuk masa depan, bahkan untuk dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tidak dianjurkan tergesa-gesa dalam memilih istri untuk dijadikan teman masa depan, dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita amin bersama dan berdoa bersama agar segala hajatnya dapat terkabulkan serta selamat dunia dan akhirat. Wassalam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan nafi'in, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanikal karim. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin karim. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilna fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afan lisam. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ilahi ya Allah, anta maksud wa ridhaka ya Allah matlubi wa hidayatika ya Allah matlubi wa taufikika ya Allah matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama karim. Rabbana atina ya Allah, Rabbana atina ya Allah, Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton ulasan video ini hingga akhir.
Semoga bisa menjadi inspirasi serta barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan pada ulasan video kali ini, saran dan masukan kalian sangat berharga bagi saya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, Amalan Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.